Tuhan sumber kekuatan sejati. Setiap orang membutuhkan kekuatan untuk menjalani hidup. Ada hari-hari ketika semuanya terasa baik dan mudah dijalani. Namun ada juga hari-hari ketika beban terasa begitu berat. Masalah datang silih berganti, harapan seakan memudar, dan hati terasa lelah. Pada saat-saat seperti itu, banyak orang mencoba mencari kekuatan dari berbagai sumber. Ada yang mengandalkan kemampuan diri sendiri, ada yang bergantung pada harta, jabatan, atau dukungan manusia. Semua itu memang dapat membantu, tetapi ada batasnya. Ketika keadaan semakin sulit, kita menyadari bahwa kekuatan manusia tidak selalu cukup. Karena itulah kita membutuhkan sumber kekuatan yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat ini menunjukkan hati Tuhan yang penuh kasih. Tuhan tidak hanya melihat kelemahan kita, tetapi Dia juga menyediakan kekuatan yang kita perlukan untuk melewati setiap musim kehidupan. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang kuat adalah mereka yang tidak pernah lemah. Namun Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang tahu kemana harus datang ketika kekuatan mereka habis. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang memahami hal ini. Ia menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Ia pernah dikejar oleh Saul, menghadapi peperangan, mengalami pengkhianatan, dan melewati berbagai kesulitan. Namun di tengah semua itu, Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri. Mazmur 18 ayat 2 berkata, Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Karena itulah ia mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Kita juga melihat hal yang sama dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia mengalami penderitaan, penolakan, dan berbagai kesulitan dalam pelayanannya. Namun Paulus menemukan kekuatan yang tidak berasal dari dirinya sendiri. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Melalui pengalaman itu, Paulus belajar bahwa ketika ia lemah, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan lebih nyata. Seringkali Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah yang kita hadapi. Namun Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Dia memberikan damai sejahtera di tengah badai, pengharapan di tengah kesulitan, dan keteguhan saat kita ingin menyerah. Filipi 4 ayat 13 berkata, Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan bahwa Paulus tidak berkata bahwa ia dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Ia berkata bahwa ia mampu karena Tuhan yang memberi kekuatan. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang merasa lelah. Mungkin beban pekerjaan terasa berat. Mungkin ada pergumulan keluarga yang menguras hati. Mungkin ada doa yang belum dijawab atau masalah yang belum terselesaikan. Jangan mencoba memikul semuanya dengan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan tidak pernah meminta kita menghadapi hidup sendirian. Dia mengundang kita untuk bersandar kepadanya. Ketika kita berdoa, membaca firman-Nya, dan mempercayakan hidup kepadanya, Tuhan memperbarui kekuatan kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Inilah janji Tuhan. Dia tidak hanya memberi kekuatan sekali, tetapi terus memperbarui kekuatan kita setiap hari. Karena itu, jika hari ini kita merasa lemah, jangan putus asa. Kelemahan kita bukanlah akhir. Justru di dalam kelemahan itu, Tuhan dapat menunjukkan kuasa-Nya. Percayalah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan sejati yang tidak pernah habis. Ketika kekuatan manusia berakhir, kekuatan Tuhan tetap tersedia. Dan bersama Tuhan, kita dapat terus melangkah, apapun yang sedang kita hadapi. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah sumber kekuatan kami yang sejati. Saat kami merasa lelah dan tidak berdaya, tolong kami untuk datang kepadamu dan bersandar kepadamu. Perbaruilah kekuatan kami,
teguhkan hati kami, dan berikan kami pengharapan yang baru. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mempercayai kuasa dan kasih setiamu. Biarlah kami terus berjalan bersamamu dan mengalami pertolongan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.